berakhir di Probolinggo. Tanggal 1 Maret, kereta api komuter lain Supas berpanjang sampai stasiun Probolinggo. Probolinggo. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pagi hari ini sekitar jam 1 aku berada di depan stasiun Surabaya Gubeng. Jadi hari ini merupakan hari spesial, hari perdana beroperasinya kereta api komuter lain Supas yang kini rutenya diperpanjang sampai ke Probolinggo dari yang sebelumnya dari Surabaya ke arah Pasuruan. Jadi hari ini aku bakal nyobain dari Surabaya Gubeng ke arah Probolinggo keberangkatan yang paling pertama, paling pagi sekitar jam 2. Dan kereta api komuter lain Supas ke arah Probolinggo ini merupakan kereta dengan harga tiket termurah. Harga tiketnya itu sekitar 8.000 aja. Wah, murah banget teman-teman. Jadi aku berangkat dari rumah itu jam 12, nyampe sini jam 1 ya. Dan hari ini kita mau nyobain perdana kereta api komuter lain Supas yang rutenya diperpanjang sampai Probolinggo. Aku nyobanya yang jam keberangkatan paling pertama, paling pagi dari Surabaya Gubeng jam 2. Kalau dari Surabaya Kota itu jam 1:50. Jadi aku bareng Mas Riyad. Halo Mas. Sama Mas Bagas. Halo. Ya wes, ayo Mas masuk. Suasana stasiun Surabaya Gubeng jam 1:30 pagi. Nggak ada keberangkatan kereta jarak jauh teman-teman. Jadi kereta yang aku naik ini merupakan kereta dengan jam pertama ya, komuter lain Supas. Yuk kita langsung masuk yuk. Oke, jadi aku baru aja boarding dan masuk dari stasiun Surabaya Gubeng baru. Jadi untuk keberangkatan kereta lokal dari stasiun Surabaya Gubeng ini dilayani dari stasiun Surabaya Gubeng yang barat ya, atau Surabaya Gubeng lama. Jadi kita langsung nyebrang aja ke jalur 1. Jadi sekarang aku pindah ke jalur 1, stasiun Surabaya Gubeng yang lama. Jadi untuk keberangkatan kereta lokal tadi udah aku bilang berangkatnya dari jalur 1. Dan kereta api komuter lain Supasnya persiapan masuk dari Surabaya Kota ya. Pokoknya itu berangkat 1:50. Dan hari ini merupakan hari perdana ya teman-teman. Kita nyoba jam yang paling pertama, keberangkatan yang paling pagi. Tadinya kereta api komuter lain Supas akan berhenti di stasiun Waru, Sidoarjo, Bangin, Pasuruan, dan terakhir stasiun Probolinggo. Bagi calon penumpang kereta api komuter lain Supas, kami persilakan untuk mempersiapkan diri sebelum meninggalkan tempat. Persiapan masuk keretanya teman-teman dijelasin dengan tujuan akhir Probolinggo. Keretanya udah kelihatan dari arah Surabaya Kota. Ke belakang ekonomi 2, ekonomi 3, kemudian kereta makan. Di belakang kereta makan, kereta ekonomi 4, ekonomi 5, dan paling belakang kereta ekonomi 6. Kereta api komuter lain Supas Oke, kereta yang aku naiki, kereta api komuter lain Supas udah masuk di jalur 1, stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Probolinggo. Kita langsung masuk yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keretanya ini menggunakan kereta ekonomi dengan susunan 3 dan 2, kapasitas 106, tegak lurus berhadapan-hadapan. Ini aku duduknya aslinya di ekonomi 1, cuman karena banyak yang kosong duduk di belakang. Bareng Mas Fani sama Mas Davin. Halo. Oke. Jadi ini dia teman-teman untuk peta rute dari kereta api komuter lain Supas yang terbaru, keberangkatan yang paling pagi dan paling malam. Dari Surabaya Kota, Gubeng, Wonokromo, Warung Gedangan, Sidoarjo, Pasuruan, berakhir di Probolinggo. Kalau yang siang sama yang sore itu sampai Pasuruan aja, yang pagi sampai Probolinggo. Tepat pukul 2.00, kereta api komuter lain Supas berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke arah Probolinggo. Kereta yang aku naiki baru aja berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng sekitar pukul 2.00.
Dan hari ini merupakan perjalanan perdana kereta api komuter lain Supas menuju ke arah Probolinggo per tanggal 1 Maret. Tapi perjalanan yang diperpanjang sampai Probolinggo ini cuman yang paling pagi dan yang paling malam, karena jam keberangkatan yang kedua dan ketiga yang agak siang sama yang sore itu dia cuman mentok sampai Pasuruan aja. Yang paling pagi ini enak teman-teman, berhentinya nggak banyak ya, dari Surabaya Gubeng terus berhentinya di Waru, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan dan berakhir di Probolinggo. Dan harga tiketnya ini jadi yang paling murah ya. Kereta api komuter lain Supas yang kita naik ini harganya cuma 8.000 aja. Mantap. Saat ini waktu menunjukkan sekitar pukul 2:13. Kereta api komuter lain Supas yang aku naiki tiba di stasiun pemberhentian pertama setelah Surabaya Gubeng, stasiun Waru. Karena tadi di Wonokromo nggak berhenti ya teman-teman ya, jadi berhentinya pindah di stasiun Waru. Berhentinya cuma 2 menit dan langsung berangkat. Baru aja kita berangkat dari stasiun Waru. Berhubung ini keberangkatan jam yang paling pagi, jadi biasanya komuter lain Supas itu kalau yang jam kedua jam 8 sama jam siang ya, ke arah sore jam 12 itu penuh teman-teman penumpangnya. Tapi ini bener-bener kosong. Enak banget ya jam pertama. Dan juga tadi itu kita nggak berhenti di stasiun Wonokromo, terus selanjutnya Gedangan, terus Tanggulangin, itu nggak berhenti teman-teman. Habis Pasuruan juga nggak berhenti ya, langsung ke Probolinggo. Saat ini, Anda telah tiba di stasiun Sidoarjo. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Sidoarjo, Tiba di stasiun Sidoarjo. Karena ini jam perjalanan yang paling pagi, jadi yang naik dari sini nggak terlalu banyak ya. Terus juga ini hari perdana ya teman-teman ya. Jadi yo maklum lah. Nggak tahu ntar kalau jam yang sore, kayaknya banyak yang turun dan juga banyak yang naik. Stasiun Bangil, kereta api komuter lain Supas yang aku naiki masuk sekitar pukul 2:52. Di stasiun Bangil ini kita bertemu dengan kereta api Mutiara Timur dari stasiun Ketapang Banyuwangi dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan kereta yang kita naiki, kereta api komuter lain Supas, berhenti di jalur 3. Kereta api komuter lain Supas dengan Mutiara Timur berbarengan dari stasiun Bangil. Yuk. Kereta kita berangkat pukul 2:54. Mutiara Timur juga berangkat ke arah Pasar Turi. Karena perjalanan kita dilakukan waktu bulan Ramadan, ini jam 3 ya teman-teman ya. Jadi
Aku mau sahur dulu. Ini aku bareng Mas Akbi, dia juga sahur. Ki, anak Mas Rian, dia juga sahur. Iya. Kamu nggak sahur? Oh, ini sahur orangnya. Sahur mah jam pira? Jam rasawan. Oh, mak. 3:12 tiba di stasiun Pasuruan. Jadi stasiun Pasuruan ini sebelumnya menjadi terminus bagi kereta komuter lain Supas yang keberangkatan jam pertama dan yang terakhir. Tapi pertanggal 1 Maret per hari ini, kereta api komuter lain Supas yang jam pertama dan terakhir itu diperpanjang sampai stasiun Probolinggo. Jadi setelah ini terus teman-teman nambah satu pemberhentian lagi, stasiun Probolinggo. Dan juga setelah Pasuruan ini kita nggak berhenti di stasiun kecil seperti Rejoso, Grati, dan juga Bayeman. Jadi langsung Probolinggo berangkat dari stasiun Pasuruan. Oke, yuk kita tutup pintunya. Pukul 3:43 perdana kereta api komuter lain Supas memasuki stasiun Probolinggo buat perjalanan yang pertama kalinya. Oke, alhamdulillah sekarang waktu menunjukkan pukul 3:44. Perjalanan kereta api komuter lain Supas telah tiba di stasiun Probolinggo. Ini merupakan perjalanan perdana kereta lokal setelah sekian lama ada di Probolinggo, teman-teman. Kereta api komuter lain Supas yang jam pertama dan jam ke terakhir akhirnya diperpanjang sampai Probolinggo. Akhirnya teman-teman, kereta api komuter lain Supas resmi sampai stasiun Probolinggo. Ini kita Mas Davin tadi yang di belakang, terus enggak ada kan di Waru? Waru dong. Gimana tanggapannya warga Probolinggo? Tanggapannya ayo gini. Ya warlock ayo tanggapannya. Bangga karena saya sebagai mahasiswa yang kuliah di Surabaya sangat terbantu ya. Akhirnya setelah wacana dari tahun berapa? 2024 ya? 2024. 2025 Ajaran di baru ke laksana di 2026. 2026. 2 tahun. Setelah wancana. Harganya berapa? 5.000. Murah gak? Sebelumnya yang paling murah apa? Prabowangi ku 27 ya. Kata gaib. Gaib. Murah lagi. Ini bakal jadi gaib kayak gini. Kayak ya. Gaib, tapi menjadi opsi 1 ya, setelah Prabowangi. Oke, mantap. Ceritanya dan Ya wis. Ini kita lihat lokomotifnya teman-teman. Jadi hari ini lokomotifnya pakai CC 206 1339 milik tipe Sidotopo. Ini persiapan dilangsir ya, dan laksiran perdana kereta komuter lain Supas di Probolinggo. Putar lokomotif ke arah Surabaya. Lokomotifnya dilangsir teman-teman. Ini aku keluar teman-teman. Jadi ini ada teman-teman dari Probolinggo. Ya ada Mas Aldian. Ya Mas tanggapan nih. Supas sampai Probolinggo. Akhirnya cuy ada kereta lokal ke Probolinggo. Anjas, keren. Nah aku nanti naiknya yang malam guys. Launching ya? Launching nanti malam. Oh iya, aku yo melon neng. Melu mana? Jelas wong iki. Oke, jadi sekarang aku berada di depan stasiun Probolinggo. Kereta komuter lain Supas tadi itu masuk sekitar pukul 3:45 dan keberangkatan pertama ke arah Surabaya itu sekitar pukul 4:10. Berarti kurang lebih sekitar 25 menitan ya. Dan ya ini kita
mau masuk teman-teman, karena habis ini kurang 10 menit lagi keretanya mau berangkat ke arah Surabaya. Ya wes yuk. Jadi ini dia ruang tunggu stasiun Probolinggo yang sekarang lebih nyaman dan sekarang udah ada kereta lokalnya. Wih. Jadi kalau buat kereta lokal nih kita masuknya boardingnya manual ya, pakai KTP. Oke, teman-teman dari Probolinggo ada Mas Krisna, Mas Aldian. Davin turun sini ya. Mas. Yo. Caan. Yo. Mas Kris. Caan. Balik Surabaya. Dah. Aku baru aja masuk teman-teman. Jadi ini pemberangkatan perdana dari stasiun Probolinggo ke arah Surabaya habis ini 4:10. Persiapan kereta api komuter lain Supas Probolinggo berangkat dari stasiun Probolinggo. Tepat sekitar pukul 4:10 kereta api komuter lain Supas Pro berangkat dari stasiun Probolinggo. Ini merupakan perjalanan perdana dari Probolinggo menuju ke arah Surabaya. Oke, baru aja kereta api komuter lain Supas yang aku naiki berangkat dari stasiun Probolinggo tepat pada pukul 4:10, dan ini merupakan perjalanan perdana dari Probolinggo menuju ke arah kota Surabaya. Jadi dari Probolinggo ke arah Surabaya ini itu berangkat 4:10, nyampe di Surabaya kota itu sekitar 6:42. Dan kita sedikit cerita tentang kereta komuter. Dulu kan awal-awalnya kereta api komuter yang dari Surabaya kota itu rute pertamanya ke Sidoarjo, terus terakhir itu sampai Porong, dan di tanggal 1 Desember tahun 2019 kereta api komuter yang awalnya namanya itu Supor diperpanjang ke Bangil menjadi komuter Surabaya Bangil atau Subang. Terus per tanggal 10 Februari tahun 2021 diperpanjang lagi dari yang sebelumnya Bangil menjadi komuter lain Supas ya, dari Surabaya kota menuju ke arah Pasuruan. Dan baru aja hari ini tanggal 1 Maret tahun 2026 kereta api komuter lain Supas menjadi lebih jauh lagi, diperpanjang hingga stasiun Probolinggo. Jadi sebelumnya itu yang terminusnya Porong, terus Bangil, terus Pasuruan, sekarang udah sampai Probolinggo. Dulu itu aku ingat harganya tuh kalau nggak salah Super tuh pas jam-jam masih 4.000, terus 5.000, sampai Bangil juga 5.000, terus sampai Pasuruan jadi 6.000, dan sekarang sampai Probolinggo harga tiketnya jadi 8.000. Dan ini menjadi transportasi yang paling murah dari Surabaya ke arah Probolinggo. Karena kereta jarak jauh pun seperti kereta api Perpewangi itu harga tiketnya sekitar 27.000 karena dia kereta jarak jauh menengah ya. Terus juga kalau kita naik moda transportasi ban karet kayak bis gitu ya paling murah 25.000. Kita sebut saja bisnya ada Bagong, ada Akas, ada Mila, dan lain-lain. Terus kalau tarif khusus 45. Jadi kalau kalian mau ke Probolinggo tentukan pilihanmu sendiri. Mau naik lokal bisa, Perpewangi bisa, Tarsus bisa, bis bisa, bebas lah pokoknya. Kereta api komuter lain Supas tiba di stasiun Pasuruan sebagai pemberhentian pertama dari arah Probolinggo.
sebelumnya kereta api komuter lain Supas itu startnya dari sini ya, yang pagi ya. Kalau nggak salah itu jam 4:45. Berarti kurang lebih 2 menit dan langsung berangkat teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5:28. Perjalanan kereta api komuter lain Supas yang aku naiki telah tiba di stasiun Tanggulangin. Jadi di stasiun Tanggulangin ini kita bertemu dengan kereta api komuter lain Penataran dari Surabaya Kota dengan tujuan akhir Blitar via Malang dan kembali ke Surabaya Kota lagi. Ini Penataran udah nunggu kita di jalur 3 teman-teman. Kayaknya kita yang berangkat terlebih dahulu. Berangkat dari stasiun Tanggulangin 5:29. Jalur 3 kereta api komuter lain Penataran nunggu kita berangkat terlebih dahulu. Tiba di stasiun Sidoarjo sekitar pukul 5:37. Berarti sebentar dan langsung berangkat teman-teman. Penumpang yang turun di Sidoarjo lumayan banyak ya. Karena ini hari Minggu kayaknya nggak terlalu banyak ya. Kalau hari Senin lain cerita. Komuter Supas akan segera tiba dan berhenti di stasiun Gedangan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Gedangan yang saat ini masih berada di ekonomi 1, 2, dan ekonomi 3, mohon kerjasamanya untuk bergeser mundur ke ekonomi 4 agar mendapatkan akses turun di stasiun Gedangan. Tiba di stasiun Tanggulangin, kereta api komuter lain Supas masuk sekitar pukul 5:49. Jadi di sini kita berhenti untuk tunggu bersilang dengan kereta api Pandalungan KA 33 dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Jember. Kang. Lima lewat 56 berangkat dari stasiun Gedangan setelah bersilang dengan kereta api Pandalungan. Ini banyak yang hunting teman-teman. Anda telah tiba di stasiun Waru. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Waru, kami persilahkan untuk turun. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Stasiun Waru, kereta api komuter lain Supas tiba pada pukul 6:01. Kita berdiri di sini kurang lebih sekitar 10 menitan untuk tunggu bersilang dengan kereta api Probowangi dari Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Ketapang, Banyuwangi.
karena di sini ada waktu tunggu sekitar 10 hingga 11 menitan. Jadi kita bisa maju ke depan buat lihat lokomotif dinasnya, sekalian kita masih nunggu bersilang dengan kereta api Prabowangi KA297 dari stasiun Surabaya Gubeng ke arah Ketapang. Jadi untuk lokomotif dinas kereta api komuter lain Supas Probolinggo hari ini menggunakan lokomotif CC206 1339 milik Depo Sidotopo. Look, CC206 yang pertama berdinas tahun 2013 urutan ke-39. Kereta api komuter lain Supas dalam sehari itu dia kayak setrikaan teman-teman, muter-muter sekitar 4 kali PP atau 8 kali. Yang paling pagi dari Surabaya ke arah Probolinggo, Probolinggo Surabaya, terus jam yang pagi sama siang ke sore 2 kali. Dia dari Surabaya ke Pasuruan, terus yang paling terakhir itu dari Surabaya kota ke arah Probolinggo. Jadi ada 8 ya teman-teman ya. Yang 4 itu ke Probolinggo, 4-nya lagi ke Pasuruan aja. Kereta api komuter lain Supas Probolinggo tiba di stasiun Wonokromo. Ini kita dari arah Waru tapi masuk di jalur 1 teman-teman. Terus juga di jalur 4 ini ada kereta api komuter lain Arjonegoro dari Babat dengan tujuan akhir Sidoarjo, terus balik lagi ke Babat. Agak aneh ya. Dari arah Waru biasanya masuk jalur 2 loh, tapi ini jalur 1 teman-teman. Berangkat dari stasiun Wonokromo, masuk jalur 1, ternyata jalur 3 disiapkan buat kereta api penataran dari arah Kertosono. Jalur 2-nya persiapan Mutiara Selatan langsung. Agak unik ya, karena saking padatnya stasiun Wonokromo. Terus belakangnya kereta kita masih ada kereta api komuter lain Doho yang dari arah Malang. Di depan kita ini ada kereta api Gaya Baru Malam Selatan juga. Anda telah tiba di stasiun Surabaya. Aku tarik mbak lah, aku muter
Puter Mojokerto. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Alhamdulillah sekarang waktu menunjukkan pukul 6:34. Perjalanan aku naik kereta komuter lain Supas telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Berangkat dari Probolinggo jam 4:10, nyampe sini 6:34. Berarti 2 jam 20 menitan lah ya, yang paling pagi. Cocok buat orang berangkat kerja, tapi kayaknya berangkat dari Probolinggonya terlalu pagi ya teman-teman. Cuman jam kerjaku biasa ada yang jam 7, ada yang jam setengah 8, ada yang jam 8, jam 7 kayak sekolah. Ya wis lah, kita langsung keluar yuk. Dia keretanya langsung berangkat, nyampe Surabaya Kota, berangkat lagi ke arah Pasuruan. Karena yang pagi ke siang sama siang ke sore itu dia cuma sampai Pasuruan. Keretanya langsung berangkat menuju ke tujuan akhir stasiun Surabaya Kota. Oke, alhamdulillah perjalanan aku telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Jadi hari ini aku nyobain perdana naik kereta api komuter lain Supas dari Surabaya ke arah Probolinggo dan sebaliknya dari Probolinggo ke arah Surabaya dengan harga tiket yang paling murah di rutenya. Cukup membayar sekitar 8.000 aja dengan waktu perjalanan sekitar 2 jam hingga 2 jam setengah. Dan ini menjadikan pilihan transportasi baru dari Surabaya ke arah Probolinggo. Selain naik kereta api Probowangi, terus tarif khusus dan juga naik bis. Ini jauh lebih murah teman-teman, 3 kali lebih murah harga tiketnya. Dan ya semoga kedepannya bisa lebih rame. Dan kayaknya tiketnya sulit buat didapat ya, kayaknya jadi goib. Ya wis lah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jadi aku mau pulang, aku udah ngantuk. Makasih, dadah. Assalamualaikum.